Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah, dan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita mendapatkan hidayah untuk senantiasa melakukan salat berjamaah, yang tentu saja kita pahami salat jamaah itu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Itu kelipatan 27 kali. Tentu ini sangat mulia. Tentu kita sangat mensyukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena boleh jadi kita sama-sama melakukan sholat zuhur, tapi ada yang sholat zuhur secara sendirian dan ada juga berjamaah. Dan boleh jadi juga ada berjamaah tapi bukan di masjid. Ya tentu beda lagi pahalanya kalau kita berjamaah di masjid. Di mana orang yang melangkahkan kakinya ke masjid itu ya bertambah satu nilai pahalanya, satu langkah. Dan dikurangi atau digugurkan satu kesalahannya. Ya tentu ini merupakan semua luar biasa hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang taubat. Taubat itu tentu suatu hal yang istimewa yang diberikan kepada kita, oleh karena kita berandai, andainya tidak ada istilah rahmat Allah dengan taubat itu, ya tentu kita semuanya ini calon penghuni neraka semuanya. Oleh karena tidak ada satupun manusia yang luput namanya dari kesalahan itu. Ya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Manusia itu dicipta dan diberi potensi dua hal. Ada yang disebut dengan lahud, ada juga yang disebut dengan nasub. Lahud itu adalah diberikan kepada diri manusia untuk mengakui adanya Tuhan. Jadi manusia itu seperti dikatakan oleh Mu'tazilah, andaikan manusia itu tidak ada yang menyampaikan bahwa ada Tuhan, tidak ada Rasul, atau tidak ada wahyu kepada mereka, dalam diri manusia itu pasti tetap mengakui ada Tuhan. Ya. Walaupun mereka menyembah Tuhan itu tidak sama dengan melalui bimbingan wahyu. Tentulah Bapak Ibu semuanya bisa melihat bagaimana kakek nenek moyang kita itu mengakui adanya Tuhan dengan istilah dewa ini, dewa ini. Ya, sekalipun itu tidak sesuai dengan istilah Tuhan yang diajarkan oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi pada prinsipnya itu adalah keterwakilan dalam dirinya bahwa manusia itu mengakui ada potensi dalam dirinya namanya bertuhan. Hanya kesalahannya itu perlu diperbaiki supaya menjadi benar. Ya, demikian juga yang ada sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mereka kan juga bertuhan. Tapi Tuhannya itu yang disembah macam-macam. Ada yang sembah batu, ada yang sembah pohon, ada yang sembah sungai ini, macam-macam. Ini sebetulnya potensi bertuhan itu ada pada diri mereka. Hanya saja kesalahan dalam mengklaim Tuhan. Mengapa? Karena itu tanpa bimbingan wahyu. Dengan kehadiran Nabiullah Muhammad SAW, maka alhamdulillah potensi bertuhan itu disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan nasud. Nasud itu
adalah potensi syahwat yang ada dalam diri kita. Ya, inilah yang menyebabkan manusia bisa berbuat salah manakala nafsunya itu tidak diarahkan kepada yang benar, tetapi sebetulnya bisa juga membantu kita melakukan aktivitas kebaikan. Cobalah kita melihat, kalau unsur lahut saja yang kita istilahkan dengan akal, ya bagaimana dengan malaikat itu? Malaikat kan tidak bisa mengelola bumi, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbudaya sebagaimana halnya dengan manusia. Ya, tetapi kalau unsur nasut saja yang ada, tentu juga bisa kita melihat bagaimana binatang itu, ya tidak juga bisa berbudaya, tidak juga bisa mengklaim mana bapak mana ibu, pokoknya syahwat saja yang dikedepankan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia yakni lahud dan nasut itu, artinya dia punya potensi bisa malaikat, sama halnya kehidupannya malaikat, bahkan bisa mengalahkan malaikat. Tetapi kalau salah-salah pengelolaannya ini, itu bisa menyerupai hewan, bahkan dibawa kehidupan hewan. Sehingga itu ada dalam Quran dikatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan saja aku ini kepada tanah. Yang mereka mau hidupnya seperti hewan. Itu kan hewan nanti di hari kemudian setelah diselesaikan masalahnya, ya dimatikan dan kembali menjadi tanah. Karena dia tersiksa dengan kehidupan neraka yang luar biasa, menakutkan, menyedihkan itu, akhirnya banyak minta, ya Allah kembalikanlah kami seperti hanya tanah, sebagaimana hal hewan. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Hadirin yang saya muliakan, sebetulnya manusia ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang paling hebat ciptaannya. Coba kita lihat, manusia ini begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di mana? Ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita ini makhluk surgawi. Makhluk surgawi. Hanya karena melakukan kesalahan yang menyebabkan manusia itu keluar daripada surga. Tapi itu hikmahnya apa? Menyebabkan terjadinya pengembangbiakan, manusia beranak pinak oleh karena makanan yang dikonsumsi di dalam surga itu. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia paham makhluk ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap manusia itu diberikan peluang untuk kembali kepada surga. Jadi kita semuanya ini punya coupling di dalam surga. Ibaratnya apartemen, kita ini punya semua apartemen yang disiapkan. Ya, kita semuanya disiapkan. Nah, bagaimana manusia itu bisa kembali kepada itu? Allah Maha tahu bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman dan Rahimnya menciptakan yang namanya saluran taubat. Ya, jadi taubat. Taubat ini berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi beruntung. Jemaah yang saya muliakan, dari situlah kita manusia ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah pun juga Maha tahu, oh manusia itu memang kadang melakukan kesalahan. Tuhan memaklumi, dalam arti kata karena ada unsur nasib kita. Jadi kalau ada manusia tidak pernah melakukan kesalahan, boleh dikata itu bukan manusia. Ya, bukan manusia. Kenapa? Karena manusia itu mahalul hatawan nisyan. Sehebat apapun manusia itu pasti pernah tersalah. Tetapi kalau manusia itu salah terus, itu juga salah, bukan juga manusia. Karena apa? Dia punya akal. Ya, jadi salah terus, salah juga.
benar terus itu juga salah. Dalam arti kata manusia itu tetap ada potensi untuk melakukan kesalahan. Nah, tentu jangan kita katakan kalau begitu bersalah itu sesuatu yang ditolerir oleh agama. Tentu bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Karena ada potensi dalam diri kita melakukan kesalahan, makanya ketika kita melakukan kesalahan, maka itu suatu hal yang manusiawi. Nah, bagaimana supaya kita ini tetap menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Diciptakanlah istilah tobat itu. Jadi mungkin ada yang mengatakan, kalau saya melakukan kesalahan, bagaimana? Apa Allah menerima tobat kita? Seandainya ada manusia, kesalahannya itu memenuhi langit, memenuhi bumi, betul-betul dia bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni ya segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Ustaz, saya ini sebetulnya sudah bertobat, tapi saya tidak tahu entah kenapa tiba-tiba saya lakukan lagi kemaksiatan. Bagaimana ini? Apa saya masih bisa bertobat? Bisa, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Tetapi di saat kita bertobat, jangan ada dalam diri kita bahwa manakala ada peluang, maka saya melakukan lagi. Jadi dalam pikiran kita, begitu kita bertobat, sungguh-sungguh kita meninggalkan kejahatan itu. Makanya ada 3 syarat orang itu baru bisa disebut dengan taubat, manakala ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, menyesali. Dia menyesali, ya Allah, kenapa aku melakukan kesalahan? Kenapa aku melakukan ini? Itu kan tidak pantas saya lakukan. Dia menyesali. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak mengulangi lagi. Ya. Jangan sampai menyesal, tapi keinginan mengulangi tetap saja ada. Mungkin hanya karena tidak ada kesempatannya sehingga tidak mengulangi. Ini bukan orang yang taubat namanya. Ya, ya. Mungkin ada orang yang merasa dia sudah bertaubat. Kenapa? Dia sudah tua. Sebetulnya bukan dia bertaubat, hanya karena tidak ada kemampuannya, tidak ada peluangnya untuk melakukan kejahatan itu sehingga tidak diulangi. Itu bukan bertaubat. Jadi yang bertaubat sungguhnya itu memang dalam dirinya itu dia putuskan, saya tidak akan mengulanginya. Ya, betul-betul. Dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan itu. Jadi ada 3 hal menjadi syarat orang yang bertobat. Insya Allah kalau ketiganya ini, ya kita betul-betul ada dalam diri, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kaitannya dengan manusia? Jadi kalau manusia itu ada 4 ditambah lagi 1. Selain daripada 3 itu, yang ditambah lagi 1, yakni melakukan hal-hal yang berkenaan dengan orang yang ditempati bersalah itu. Misalnya pernah kita mengambil uangnya, sekalipun kita bertobat, tidak mengulangi, menyesali, tapi tidak mengembalikan uangnya, itu belum bertaubat namanya. Makanya taubat kepada sesama manusia itu jauh lebih sulit dibandingkan taubat kepada Allah. Karena kalau kepada Allah, ya sudah 3 hal saja sudah selesai, 3 syaratnya. Tapi kalau manusia yang berkenaan dengan kemanusiaan, yaitu harus kita mengembalikan hak-hak orang. Pernah misalnya kita cerita aibnya, ya bisa saja, mohon maaf kawan, saya pernah cerita aibnya begini, mohon maaf, ya mohon dimaafkan. Tapi mungkin juga kalau kita malu-malu, merasa tidak enak menyampaikan, ya tidak apa-apa juga kita sembunyikan. Tetapi dalam hati kita itu ikhlas, tidak akan mengulangi lagi. Misalnya pernah kita cerita kekurangannya, kejelekannya, dengan kata lain digibah. Bagaimana minta maafnya itu? Ya, wahai kawan, saya mohon maaf, saya pernah melakukan kesalahan kepada Anda. Ya, tapi tidak usahlah saya sampaikan, tapi mohon dimaafkan saya. Kalau dia katakan saya maafkan, ya sudah selesai. Ya, tapi kalau dia harus atau memaksa diri kita untuk menyampaikan, ya apa boleh buat, terbukalah kita. Tapi kalau langsung dia katakan, ya tidak apa-apalah, namanya manusia bisa saja melakukan kesalahan,
akhirnya kita dimaafkan. Itu sudah selesai. Jadi apapun, mengambil uangnya orang harus kembalikan, mengambil tanahnya orang harus kembalikan. Macam-macam, apapun yang pernah kita lakukan, dengan kata lain adalah penzaliman kepada orang lain, tidak Allah ampuni manakala itu tidak selesai. Sebetulnya bukan Allah yang tidak mau mengampuni, tetapi orang yang bersangkutan. Makanya nanti di hari kemudian, misalnya kalau ada orang bertanya, bagaimana misalnya saya sudah minta maaf kepada dia, ternyata dia tidak mau maafkan. Yang terpenting bagi kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau tidak mau memaafkan, kembalikan, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang orang itu sangat sakit hati dengan apa yang pernah kita lakukan. Wajar saja misalnya kalau dia marah-marah, walaupun misalnya memaafkan itu jauh lebih mulia daripada orang yang minta maaf. Hadirin yang saya muliakan, nanti di hari kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya, nanti di hari kemudian kan berperkara. Dia melakukan sebuah kesalahan kepada kawannya dan kawannya tidak mau memaafkan, bagaimana? Karena dia sudah minta maaf dan betul dia bertaubat, tidak melakukannya lagi, betul-betul sadar dia pernah melakukan itu, tidak mengulangi lagi, gimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Wahai misalnya hambaku, kalau kamu mau maafkan, saya tambahkan atau naikkan derajatmu pada tempat yang lebih baik. Nah, kalau dia mau, alhamdulillah, maka dia diberikan derajat yang lebih baik, lebih tinggi, sebutlah seperti itu. Ya, tetapi kalau tidak mau, Allah juga tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa. Nah, kalau orang itu misalnya harus dihukum sesuai kehendaknya, ya harus dihukum. Tetapi semuanya itu kembali kepada Allah pada akhirnya. Makanya kaum muslimin, berhati-hati yang namanya pergaulan kepada sesama umat manusia. Mengapa? Ternyata minta maaf kepada sesama manusia itu jauh lebih sulit dibandingkan bertaubat atau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, ini untuk apa? Ini Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini manusia punya potensi melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita ini diharapkan kembali menempati tempat yang Allah sudah siapkan. Ya. Jadi kalau kita tidak bertaubat, kita kan masih dalam kondisi kotor. Berarti kita ditempatkan pada tempat bukan surga. Allah Subhanahu wa taala secara sengaja menyiapkan istilah taubat itu agar nantinya kita meninggal dunia itu kembali kepada tempat yang memang disiapkan kepada kita semuanya. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini adalah calon penghuni surga semuanya. Ya, calon penghuni surga. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, manusia itu laksana perhiasan yang Allah ciptakan sangat cantik, sangat mulia. Tempatnya tentu di tempat yang mulia juga. Jadi kalau Bapak punya perhiasan yang bagus, punya aksesoris yang bagus, tentu tidak ditempatkan di sembarangan tempat. Ditempatkan di lemari yang bagus, yang cantik, ya mungkin di kamar ruang tamu atau ruang tamu. Kenapa? Karena itu sebuah andalan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai makhluk andalannya, ya, makhluk andalannya. Nah, karena itulah ada yang mengatakan bahwa kalau Anda mau tahu seperti bagaimana wajah Allah sekalipun tidak bisa dikiaskan, maka lihatlah manusia itu. Manusia itu representasi makhluk yang terbaiknya oleh Allah. Itu adalah mendekati Allah, tapi tidak boleh kita katakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah makhluknya yang terbaik. Nah, gimana kaum muslimin? Karena kita ini adalah manusia makhluk yang terbaik, ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, tetapi kadangkala yang namanya perhiasan yang cantik, yang bagus itu memiliki harga nilai yang sangat mahal, anggaplah dia jatuh di lantai. Gimana perhiasan itu kalau jatuh di lantai? Apalagi kalau terbuat dari kaca, tentu pecah. Ketika perhiasan itu pecah, kira-kira tempatnya di mana? Bukan lagi di lemari yang cantik itu, tetapi ditempatkan di tong sampah lalu dibuang. Nah, begitu juga manusia. Sebetulnya kita ini disiapkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disiapkan
diberikan sarana. Bagaimana caranya? Adalah dengan taubat yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk kembali pada tempat itu. Nah, ternyata ada orang tidak memanfaatkan kesempatan itu, maka disebutlah perhiasan yang jatuh pecah berkeping-keping, maka tidak pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, paripurna. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Jadi Nabi SAW itu bertaubat dalam sehari semalamnya, yakni 100 kali mengucapkan istighfar. Ya, jadi Nabi SAW itu kalau beristighfar itu artinya memahami dirinya makhluk yang kemungkinan melakukan kesalahan. Orang yang beristighfar boleh jadi dua hal. Istighfar karena dia melakukan kesalahan, istighfar karena dia melakukan kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya, istighfar karena memang pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu semuanya ada istighfar karena apa? Istighfar karena memang pernah melakukan kesalahan lalu kita bertaubat. Boleh jadi kita juga beristighfar karena menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang seharusnya kita lakukan secara maksimal. Bapak Ibu semuanya, kita tidak tahu ya, kita sama-sama salat, sama-sama ruku, sujud dan seterusnya, tapi kita tidak tahu siapakah yang paling mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan salat itu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Nah, pertanyaannya, seperti apa kehusyuan yang kita lakukan di dalam melakukan ibadah salat? Boleh jadi ada orang yang mengingat Allah hanya pada saat takbir Allahu Akbar, dia mengingat Allah. Ada juga boleh jadi mengingat Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh jadi ada orang mengingat Allah pada saat dia bersujud dan seterusnya. Tapi di mana menit-menit yang lain? Di mana pikirannya? Di mana arah ingatannya? Boleh jadi tempat yang lain. Makanya kaum muslimin, tetap kita beristighfar setelah kita melakukan salat, bukan berarti bahwa kita melakukan kesalahan dalam artian melakukan kemaksiatan, tetapi untuk menutupi kekurangan-kekurangan daripada ibadah yang kita lakukan tidak dilakukan secara maksimal. Nah, makanya kita perlu beristighfar pada saat kita selesai melakukan salat. Ya, itu kan yang pertama. Assalamualaikum kita astagfirullahaladzim. Mungkin ada berkata, untuk apa beristighfar? Kita kan berusaha menyembah Allah. Betul, tapi boleh jadi di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala banyak ruang-ruang di situ, space-space di situ ternyata tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin di dalam melakukan ibadah itu, khususnya salat, tetap butuh yang namanya latihan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu salatnya itu dari kecil boleh jadi ya sampai sudah tua 60-an tahun tapi konsentrasinya itu tidak maksimal, itu boleh jadi karena tidak melatih dirinya untuk konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang seketika, tapi butuh butuh pelatihan. Siapa yang diri kita sendiri? Bagaimana mengkonsentrasikan diri? Makanya Nabi SAW itu kalau kita dalam kondisi ngantuk, minta jangan dulu sholat. Kenapa? Jangan sampai kamu sholat bukan Allah yang kamu ingat, tapi malah kamu tertidur dalam melakukan sholat, tidak mengingat Allah. Nah, di situ menunjukkan bahwa yang namanya konsentrasi mengingat Allah SWT perlu kita kondisikan. Bagaimana kita betul-betul mengingat Allah, tempatnya bagus, tidak berisik dan sebagainya. Kemudian pakaiannya juga mendukung. Kemudian betul-betul kita dalam suasana hening bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, yang pada intinya yang namanya taubat itu sesuatu yang amat penting kita lakukan. Kemudian taubat itu tetap Allah Subhanahu wa taala menerima selama kita malam yugargil, sebelum sakratul maut. Kalau sakit, Allah SWT masih menerima sebelum sakratul maut. Yang kedua, selama matahari belum terbit di sebelah barat. Kalau itu belum terjadi, maka itu artinya masih ada peluang bagi kita
untuk bertobat atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kalau ada yang. Iya. Iya. Satu kali dia hablum minallah, selalu 5 kali sehari semalam. Iya. Hablum minallah. 43 tahun di sini tidak ada. Semua begini manusia. Perempuan, laki-laki, anak-anak. Tidak pernah begini. Alhamdulillah. Iya. Jadi hablum minallah, tak berjalan. Iya. Hablum minallah 5 kali sembahyang. Iya. Selalu di masjid. Iya. Itu keterbukaan. Alhamdulillah. Iya. Jadi pada intinya kalau hubungan kita kepada Allah itu sudah baik, kepada sesama manusia juga baik, insya Allah itu calon penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji dan kita semuanya juga termasuk di situ, insya Allah. Baik, ada pertanyaan Pak? Ya, silakan. Ya. Iya. 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 Yang pastinya itu masuk hubungan kemanusiaan. Segala hak orang lain yang pernah kita ambil, ya maka taubatnya harus mengembalikan sebelum dia meninggal dunia. Itu kaitannya dengan taubatnya. Jadi orang yang memanipulasi, sebutlah saya katakan 1 liter, tapi ternyata hanya 900 gram misalnya. Ya, maka 100 gram itu tetap menjadi hal yang harus dikembalikan nanti di hari kemudian. Nah, kalau dia tidak bertaubat, ya bagaimana? Nanti di hari kemudian kan tidak ada lagi barang nanti di hari kemudian. Yang ada itu hanyalah pahala, ya, hanya pahala. Mungkin dia haji, ya ibadah hajinya dibagi-bagi juga. Ibadah umrah dibagi-bagi juga. Jadi kalau ratusan orang yang ditipu, maka ratusan orang juga harus dia bayar nanti di hari kemudian. Jadi membayar di dunia itu masih kecil Pak, karena masih materi. Dan masih bisa kita hidup dengan cara berusaha pada tempat lain misalnya. Tapi kalau nanti di hari kemudian, yang dibayarkan itu adalah pahala kita. Dan tidak ada lagi kemungkinan untuk usaha nanti di hari kemudian. Jadi kalau kebaikan-kebaikan kita itu sudah habis, gimana? Ya kembalilah ke neraka karena dia tidak punya investasi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan orang yang tahu bahwa dia menipu itu sudah kesalahannya sendiri itu, ya? Karena dia sudah tahu bahwa itu tidak benar, lantas dia lakukan, berarti itu juga memberi kesempatan orang lain melakukan kezaliman. Maka kezaliman itu berbagi. Ya, karena kita tidak boleh juga memberi kesempatan orang lain untuk melakukan kezaliman. Ya, jangan sampai mengatakan nanti di hari kemudian, betul, tapi kamu mendukung untuk melakukan orang lain kezaliman, kamu juga dihukum. Ya, hukumannya apa? Hukumannya karena dia dia melakukan yang namanya atau mendukung yang namanya kezaliman itu. Jadi segala bentuk kemungkaran, kezaliman sepatutnya kita tidak mendukungnya. Dan siapa yang mendukung kezaliman atau macam-macam lainnya, maka dia bagian daripada kezaliman itu. Iya. Jadi nanti di hari kemudian bukan hanya orang yang melakukan kezaliman itu,
Ya, artinya dia tahu penipuan itu. Dia bukan hanya dia masuk, tapi dia juga masuk. Karena apa? Dia itu tadi memberi kesempatan orang untuk melakukan kezaliman. Jadi jangan kita katakan nanti hari kemudian dia tompi yang bertanggungjawabkan. Kalau kita tahu bahwa dia melakukan kezaliman lantas kita melakukannya, maka seolah kita mendukung orang itu melakukan kezaliman. Apatah lagi kalau orang lain melihat kita, sedangkan Pak Anu itu juga belanja di situ misalnya. Akhirnya dia juga tertarik untuk pergi belanja. Karena siapa? Karena kita. Berarti itu tadi, ya berarti mengajak orang lain untuk mendukung yang namanya kezaliman itu. Ya, jadi dia juga kena sanksi orang seperti itu nanti dari kemudian. Saya kira gitu Pak. Saya ada yang lain, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ya, baik. Ya, itu kan teorinya Darwin Pak ya. Sebetulnya suatu penelitian menurut saya tidak benar itu ya. Karena kera itu dari dulu sampai sekarang tetap juga kera, tidak berubah kan jadi manusia kan. Tidak pernah kita melihat kera itu berubah menjadi manusia. Ya, jadi kera tetap kera, manusia tetap manusia. Sekalipun manusia itu hidup di hutan, tetap juga manusia. Ya, memang kalau kita katakan makhluk yang paling dekat dengan hewan, ya, yang paling dekat itu memang kera. Ya, kera itu. Dia punya tangan, dia punya apa, dia bisa berjalan dan sebagainya. Jadi hewan yang paling mendekati keserupaan manusia itu adalah kera. Demikian juga struktur otaknya dan sebagainya ada kemiripan. Tapi tidak berarti bahwa kera itu adalah sumber kehidupan umat manusia. Manusia itu tidak pernah berjalan dengan 4 kaki sejak diciptakannya Adam alaihissalam. Ya. Tapi kera itu ya dari dulu berjalan dengan 4 kaki ya, sekalipun dia punya tangan tetap saja berjalan 4 kaki sampai sekarang ini. Jadi tetap mereka tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, dan dia masuk dalam kategori hewan Allah dan itu juga ada kirdon kan, ada kan umat Nabi siapa itu ya di dalam Al-Qur'an diabadikan diubah mereka menjadi kera. Ya karena apa? Mereka melakukan kesalahan, kezaliman yang berlebihan. Ya, jadi pada prinsipnya dalam pendekatan agama Islam itu tidak ada nas yang bisa mengindikasikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, kalau dikatakan manusia mirip kera itu dulu karena tidak berpakaian itu kan memang waktu itu belum ada namanya tekstil apa dan sebagainya. Dan tidak berbudaya, ya seperti itulah. Baik, yang kedua, tentu kita ini dari pengurus MUI juga Menteri Agama sudah mengecam dengan keras, ya pengurus pondok pesantren yang melakukan pelecehan seksual itu. Menyedihkan memang dan sangat-sangat menampar kita ini orang-orang yang agamawan, khususnya lagi yang membina pesantren itu. Karena pesantren itu kan harapan kita untuk membina moralitas anak kita, tapi justru dijadikan sebagai peluang untuk pelampiasan seksual daripada orang-orang yang membina di pesantren itu. Ya, tapi jangan kita katakan bahwa ini adalah pertama. Dalam hidup manusia itu yang namanya seksual itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan peluang untuk melakukan atau mencintai perempuan itu.
Jadi kalau ada laki-laki normal tidak mencintai perempuan itu dipertanyakan kenormalannya. Ya. Ya, hanya saja lingkungan itu memang perlu dikondisikan supaya kita tidak terjerumus. Makanya di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati. Karena apa? Kalau kamu mendekati pasti kamu tertarik, ya, pasti kamu tertarik. Ya, bagaimanapun. Jadi lingkungan ini perlu dijaga, apalagi berdua-duaan dan sebagainya, itu memberi peluang yang besar. Sama halnya dengan Nabi Yusuf, ya, di dalam Al-Quran itu, ya, awal-awalnya kan Nabi Yusuf tetap juga bertahan sama Sulaiha, tapi lama-lama tergoda itu. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Yusuf, dia juga tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Jadi siapapun kalau dia manusia, Nabi sekalipun tetap ada kemungkinan melakukan kemaksiatan itu. Makanya yang terbaik itu la taqrabuz zina. Itu sebetulnya kuncinya. Tapi sekarang ini la taqrabuz zina itu seolah-olah kita lecehkan, akhirnya peluang-peluang kemaksiatan itu sangat tinggi. Ya, di Makassar saja sangat sedih ya. Kalau kita menonton, ya, biasa menonton dakwah-dakwah, menonton apa, tapi ada gambar kecil kan ditawari kita, obat kuat lah, obat apalah, macam-macam, ya, wanita-wanita macam-macam. Jadi gimana ya, pikiran kita itu selalu diarahkan kepada itu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai bagaimana ya menyembunyikan hal-hal yang tidak benar, ya nantinya kita juga bisa terseret hal yang tidak benar itu. Jangan Bapak mengatakan bahwa dia kan ustaz. Tidak ada itu, Pak. Ustaz, kiai, manusia, apalagi manusia biasa, semua itu berpeluang untuk melakukan kemaksiatan itu. Ya. Jangan dikira bahwa dia kiai itu sudah pasti bebas. Tidak ada. Sama hanya. Semua manusia itu Pak sama, punya syahwat yang sama. Hanya yang membedakan adalah ada orang masih terjaga dirinya, itu tidak lepas juga hidayah, dan juga tidak terlepas usaha dari dirinya untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat itu. Tapi kalau ada di dalam diri kita, benak kita senang menonton, selalu ini ikut cap di situ, apalagi mencari peluang, pasti melakukan itu. Kenapa? Karena memang dalam diri kita ada potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi. Ya. Makanya yang paling hebat menjauhi namanya zina adalah orang yang menjauhkan dirinya, bukan karena dia bersama lantas dia tidak melakukan itu kecil sekali kemungkinannya itu. Apalagi kalau perempuannya sudah mau, ya sudah susah. Iya. Tetapi kalau di pesantren tentu lain. Kalau di pesantren itu memang ustaznya juga nakal, menjadikan ayat-ayat Al-Quran atau ilmu agama sebagai tamengnya untuk melakukan kemaksiatan. Ada juga seperti itu. Padahal di dalam agama kita kan ada sih berikan toleransi bisa sampai 4 menikah, silakan aja. Jadi pondok-pondok pesantren itu, yang punya pondok pesantren mestinya menikah sampai 4 orang lah, supaya selesai masalahnya, tidak tertarik lagi kepada santrinya itu. Ya, ya. Supaya apa? Ini untuk menjauhi. Itulah tadi akibatnya kalau terlalu, jadi sama halnya dengan keran itu, kalau terlalu ditutup, khawatirnya itu meletus pipanya. Tapi kalau terlalu terbuka gimana? Semuanya berlebihan. Ya, jadi ditutup tapi tetap ada menetes, dalam arti kata memang aturan negara kita itu cukup satu, apalagi PNS, tetapi jangan ditutup sekali. Karena apa? Karena nanti akan pipanya meledak, itu akhirnya jadi masalah. Termasuk pesantren-pesantren itu. Wa na'udzubillah. Jadi intinya Pak, kalau yang begitu-begitu jangan mencoba-coba mendekati. Yang kedua, jangan ciptakan peluang. Ya, jangan ciptakan peluang. Dan yang ketiga, jangan la taqrabuz zina, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan diri itu. Ya, saya kira itu Pak saya bisa sampaikan. Mungkin sudah cukup Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.